Halo, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang nested atau bahasa Indonesianya disebut sebagai bersarang. Nah, jadi ada dua aspek yang akan kita bahas. Yang pertama tentang logical if dan yang kedua tentang perulangan for dan juga while. Jadi saya akan membuat sebuah variabel integer angka, nilainya adalah 1 di sini. Nah, saya akan membuat sebuah logical if jika angkanya itu di bawah 10. Di bawah 10 saya akan menampilkan kata writeLine angkanya di bawah 10. Jika kita jalankan programnya, kita di sini akan melihat kata angkanya di bawah 10. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat logical if ini lebih rumit lagi, atau ada if di dalam if. Jadi kita buat satu if lagi di sini. Jika angka itu di bawah 5, maka kita akan tampilkan dengan konsol angkanya di bawah 5. Jika kita jalankan, kita masih bisa melihat kata angkanya di bawah 5 di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuatnya lebih rumit lagi, misalnya di sini kita tambahkan lagi jika angkanya itu di bawah 2. Kita akan menampilkan kata console.writeLine angkanya di bawah 2 misalnya. Kita jalankan programnya, kita akan melihat kata angkanya di bawah 2. Kalian bisa membuat nested ini sebanyak-banyak yang kalian mau, terserah. Saya di sini hanya membuat contohnya sebanyak 3. Kalian kalau membuatnya sebanyak 4 misalnya, ataupun 5 juga boleh. Itu terserah kalian. Angkanya adalah 1. Kita tampilkan, kita akan melihat angkanya adalah 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang bagian perulangan. Yang pertama kita akan membahas tentang for. Jadi kita akan hapus terlebih dahulu. Ini tidak diperlukan. Kita akan membahas tentang for, di mana integer angka sama dengan 0, dan angkanya ini lebih kecil daripada 10. Kemudian angkanya ini selalu increment atau selalu bertambah 1. Kita di sini akan menampilkan kata writeLine halo. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat kata halo sebanyak 11 kali ya, 10 kali. Nah, kalau misalnya kita mau membuatnya lebih rumit lagi, kita buat lagi misalnya sebuah perulangan for lagi, angka 2 misalnya, nilainya adalah 0 juga, angkanya lebih kecil daripada 10 juga, kemudian dia juga selalu increment atau selalu bertambah. Nah, di sini kita akan menampilkan kata console.writeLine, tidak kata tapi nilainya saja, yaitu angka 2 di sini. Angka 2 dari sini. Barulah kita akan menampilkan kata halo di bagian sini. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat ada kesalahan, di mana angka 2 di sini bukan angka, saya salah ketik. Jika kita jalankan, maka kita di sini akan melihat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan tercetak pertama kali, di mana angka ini terdapat pada perulangan kedua kita, yaitu yang di bagian sini. Baru selanjutnya dia akan mencetak kata halo ini
yang terdapat di perulangan pertama kita ini, atau di luar dari perulangan yang kedua ini. Nah, jadi kesimpulannya, nested perulangan bersarang ini dia akan menyelesaikan yang di dalam sini terlebih dahulu, baru dia akan melakukan yang di luarnya. Kemudian dia selesaikan lagi, kemudian dilakukan yang di luarnya lagi, kemudian dia selesaikan lagi, kemudian dia lakukan yang di luarnya lagi, dan seterusnya. Begitu juga dengan perulangan while yang akan kita bahas. Misalnya di sini, saya tutup terlebih dahulu perulangan while yang akan kita bahas. Misalnya di sini saya membuat variabel integer angka, nilainya adalah 0 juga. Kemudian membuat sebuah perulangan while di mana selama angkanya ini lebih kecil sama dengan 10, kita akan menampilkan dengan console.writeLine halo. Kemudian jangan lupa angkanya di increment. Jika kita tampilkan, kita di sini akan melihat kata halo sebanyak 11 kali ya di sini. Karena kita menggunakan lebih kecil sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Close. Nah, kita juga bisa menggunakan nested yang sama. Misalnya di sini kita gunakan lagi perulangan. Jadi saya membuat variabel integer angka 2, nilainya adalah 0. Kemudian kita buat perulangan lagi, angka 2 itu lebih kecil sama dengan 10 juga di sini. Yang akan kita tampilkan adalah console.writeLine angka 2-nya di sini. Jangan lupa angka 2-nya di increment. Lalu saat kita jalankan, kita pun akan melihat hasil yang sama dengan saat kita melakukan perulangan for tadi, yaitu angka yang terdapat di perulang kedua dicetak terlebih dahulu, baru dia akan menjalankan yang di luarnya. Baiklah, jika kalian masih belum mengerti, silahkan videonya diulang-ulang. Saya yakin kalian pasti bisa mengerti karena ini tidak terlalu sulit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.